Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Lutfia, NPM 202151084. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, MPD. Kali ini saya akan membahas materi tentang perbandingan. Perbandingan meliputi perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, dan skala. Teori perbandingan. Secara garis besar, perbandingan dalam matematika adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan konsep-konsep perbandingan. Contohnya saat kita membandingkan banyak teman laki-laki dengan banyak teman perempuan. Misalkan, banyak teman laki-laki dilambangkan dengan A dan banyak teman perempuan dilambangkan dengan B. Maka perbandingannya dapat ditulis dengan A berbanding B atau A per B dengan B tidak sama dengan 0. Pada dasarnya, perbandingan merupakan bentuk paling sederhana dari suatu pecahan. Sifat-sifat pada pecahan juga berlaku pada perbandingan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan perbandingan, terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus mempunyai ukuran yang sama. Yang kedua, dalam menyatakan perbandingan, satuannya tidak perlu disebutkan. Yang ketiga, perbandingan tidak akan berubah nilainya jika dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Yang terakhir, suatu perbandingan dapat disederhanakan dengan cara yang sama seperti pada penyederhanaan pecahan. Jenis-jenis perbandingan. Yang pertama, perbandingan senilai. Dua besaran X dan Y dikatakan memiliki perbandingan senilai jika X bertambah atau naik, maka Y juga bertambah dengan perbandingan yang sama. Jika A dan B berbanding senilai, maka berlaku A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Contohnya, banyak barang dengan jumlah harganya. Jika kita membeli barang, maka semakin banyak barang yang dibeli, maka harganya pun akan semakin mahal. Lalu banyak liter bensin dengan jarak yang ditempuhnya. Jika kita menempuh jarak yang lebih panjang atau lebih jauh, maka bensin yang diperlukan pun akan semakin banyak. Yang ketiga, jumlah tabungan dengan lama menabung. Semakin lama kita menabung, maka jumlah tabungan pun akan semakin banyak. Yang kedua, yaitu perbandingan berbalik nilai. Dua besaran X dan Y dikatakan memiliki perbandingan berbalik nilai. Jika X bertambah atau naik, maka Y akan berkurang atau turun, dan sebaliknya. Jika A dan B berbalik, maka berlaku A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Contohnya, kecepatan kendaraan dengan waktu tempuhnya. Jika kecepatan kendaraan dinaikkan atau lebih cepat, maka waktu tempuhnya akan semakin singkat atau berkurang. Yang kedua, banyaknya pekerja proyek dengan waktu penyelesaiannya. Jika pekerja proyek ditambah, maka waktu penyelesaian pekerjaan pun akan semakin singkat. Yang selanjutnya, skala. Konsep perbandingan senilai juga merupakan konsep dasar dari skala. Skala adalah perbandingan antara ukuran atau jarak pada gambar dengan ukuran yang sesungguhnya. Rumus skala sama dengan ukuran gambar dibagi ukuran sebenarnya. Dalam membuat skala, satuan ukuran gambar dan ukuran sebenarnya harus sama. Adapun faktor perbesaran dalam skala, faktor pada gambar berskala adalah perbandingan antara sisi-sisi yang bersesuaian dari model dengan ukuran objek sesungguhnya. Faktor skala N sama dengan panjang model per panjang sebenarnya, di mana jika N kurang dari 1, maka N disebut faktor pengecilan, dan jika N lebih besar dari 1, maka N disebut faktor perbesaran. Contoh soal yang pertama, seorang membuat roti memerlukan 6 kg tepung untuk membuat 54 roti. Jika ia akan membuat 459 roti, maka banyak tepung yang diperlukan adalah, langsung saja dilihat dari soal, ini merupakan perbandingan senilai. Karena jika ingin membuat roti lebih banyak, maka tepung yang diperlukan pun harus lebih banyak pula. Jika untuk membuat 54 roti memerlukan 6 kg tepung, maka untuk membuat 459 roti, berapakah tepung yang diperlukan? Rumusnya yaitu A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Dengan A1 sama dengan 54,
A2 merupakan 459, B1 sama dengan 6, dan B2 adalah X yang kita cari. Langsung dimasukkan ke dalam rumus. A1 per A2 sama dengan B1 per B2. 54 per 459 sama dengan 6 per X. Dikali silang, X sama dengan 6 kali 459 per 54. X sama dengan 51. Jadi untuk membuat 459 roti, maka tepung yang diperlukan adalah 51 kg. Contoh yang kedua, sebuah bangunan dikerjakan dalam 32 hari oleh 25 orang pekerja. Agar pekerja tersebut dapat menyelesaikan dalam 20 hari, banyak pekerja yang diperlukan adalah, ini merupakan perbandingan terbalik, karena jika pekerja lebih banyak, maka waktu pengerjaannya pun akan lebih singkat atau berkurang. Jadi ini merupakan perbandingan berbalik nilai, di mana rumusnya yaitu A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Dengan A1 sama dengan 32, A2 sama dengan 20, B1 sama dengan 25, dan B2 merupakan pekerja yang kita cari. Langsung saja dimasukkan ke dalam rumus. A1 per A2 sama dengan B2 per B1. 32 per 20 sama dengan X per 25. X sama dengan 32 kali 25 per 20. X sama dengan 40. Jadi, untuk menyelesaikan sebuah bangunan dalam 20 hari, maka pekerja yang diperlukan yaitu sebanyak 40 orang pekerja. Contoh soal yang ketiga yaitu, perbandingan usia Winda dan ayahnya sekarang adalah 1:4. Jumlah usia Winda dan ayahnya adalah 50 tahun. Berapa tahun lagi perbandingan usia Winda dan ayahnya menjadi 1:3? Kita buat dulu ke dalam model matematika. W tambah A sama dengan 50, dengan W adalah umur Winda dan A adalah umur ayah. X tambah 4X sama dengan 50. 5X sama dengan 50. X sama dengan 10. Sehingga saat ini usia Winda adalah 10 tahun dan usia ayahnya adalah 40 tahun. Dalam Y tahun ke depan, perbandingan mereka menjadi 1/3, sehingga 10 tambah Y per 40 tambah Y sama dengan 1/3. 3 kali 10 tambah Y sama dengan 1 kali 40 tambah Y. 30 tambah 3Y sama dengan 40 tambah Y. 2Y sama dengan 10, Y sama dengan 5. Jadi, butuh 5 tahun ke depan agar usia Winda dan ayahnya menjadi 1:3. Contoh yang keempat yaitu, jarak Solo menuju Semarang pada peta adalah 10 cm. Dengan skala 1:2.500.000, maka jarak yang sebenarnya adalah, langsung saja jarak pada peta sama dengan 10 cm. Skalanya sama dengan 1/2.500.000. Skala sama dengan ukuran gambar per ukuran sebenarnya. 1/2.500.000 sama dengan 10 per ukuran sebenarnya. Ukuran sebenarnya sama dengan 2.500.000 kali 10 sama dengan 25 juta cm atau 250 km. Sekian video pembelajaran tentang perbandingan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.